Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 8 Agustus 2024, tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berdoa dan bernyanyi memuji Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus dan Silas karena pemberitaannya ditangkap dan mereka berkali-kali didera. Setelah itu mereka ditempatkan di penjara di Filipi. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga dengan sungguh-sungguh. Tentu berada di penjara tidaklah menyenangkan, kebebasan dan kemerdekaan hilang. Kendati masih dalam keadaan yang lemah, keadaan tersesak, namun Paulus dan Silas tidak kehilangan semangat. Pada tengah malam Paulus dan Silas menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Suatu suara yang keras yang terdengar oleh tahanan lain seperti suara erangan atau teriakan dari mereka yang telah terpukul. Lalu kemudian ada gempa bumi yang mengguncangkan penjara. Tiba-tiba pintu terbuka dan dengan menakjubkan belenggu Paulus, Silas dan tahanan yang lain terlepas. Kuasa, doa dan pujian kepada Allah memang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini banyak tindakan pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Demikian juga doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa pribadi atau doa syafaat. Doa yang dibarengi dengan puasa. Tetapi harus kita pahami bahwa pujian benar bukanlah melulu indahnya suara, pujian, nyanyian, dan gerakan yang kita tunjukkan. Bukan juga kata-kata yang puitis di dalam doa yang kita panjatkan yang perlu. Yesus membicarakan kemunafikan orang Farisi yang hanya kegiatan luar dan bukan keluar dari hati. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius pasal 15 ayat 8. Pujian dan doa yang diperkenan Tuhan adalah sesuatu yang dinaikkan dengan kerendahan hati dan tulus hati. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 mengatakan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadikanlah doa, pujian, dan penyembahan yang tulus berasal dari pengenalan kita akan berkat Tuhan, dan hal itu menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita berada, doa dan pujian kepada Tuhan hendaknya bagian dari kehidupan kita yang kita tunjukkan di dalam perkataan dan perbuatan. Percayalah, doa dan pujian akan mendatangkan kuasa yang dahsyat dan luar biasa dalam menjalani hidup ini. Menjadikan kita menjadi orang yang hidup mengasihi, kuat, dan sabar menghadapi masalah dan persoalan hidup, dan tetap semangat di dalam melakukan aktivitas kita.
berdoa dan bernyanyi memuji Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende nomor 14 ayat 5. Puji hamu Jehovah tutu. Sombah hamu Jehovah burju marhapatunon mahita di Tuhan tadi bata burjuta somba matuha tadi bata. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami puji dan muliakan namamu, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Jadikan kami menjadi umat yang berdoa, umat yang senantiasa menyerahkan segala suka dan duka kehidupan kami kepada Tuhan, dan percaya akan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kami juga menjadi umat yang senantiasa memuji dan menyembah Engkau atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dan yang akan Kau karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.